Aku Nisa. Aku dan suamiku baru beli rumah baru. Rumah yang aku beli terbilang murah. Aku sedang mengandung, usia kandunganku genap 6 bulan. 1 bulan pertama terasa biasa-biasa saja. Namun di bulan kedua mulai ada hal-hal yang aneh, seperti cium bau wangi bunga, cium bau bangkai, dan kadang ada bayangan siluet hitam lewat. Anehnya hanya aku yang merasakan. Setiap aku bicara pada suamiku, suamiku selalu bilang, "Itu hanya perasaanmu, sudah berpikiran positif aja." Atau suamiku merasakan juga, namun gak mau jujur. Di bulan ketiga, gangguan mulai berasa. Tepat di jam 12 malam, aku suka terbangun karena terdengar suara bising orang ramai lagi ngobrol. Aku bangunin suamiku. "Ayah, coba lihat di ruang tamuku, kayak banyak orang lagi ngobrol." "Sudah tidur aja, itu hanya perasaanmu saja," jawab suamiku. Aku coba tidur lagi, namun suara bising itu terdengar semakin kencang. Suara ngobrol, suara tawa, suara anak lari-lari. Keesokan harinya, di pagi hari aku jemur pakaian. Tetanggaku menyapa, "Pagi Neng." "Pagi Bu," jawabku. "Gimana betah di sini?" "Itu suaminya rajin juga ya." "Suami," jawabku kaget. Dalam hati, suamiku kan sudah pergi bekerja. "Di rumah hanya saya sendiri Bu, suamiku sudah pergi kerja tadi." Tanpa basa-basi lagi, tetanggaku langsung pamit. Aku tengok ke dalam rumah, gak ada siapa-siapa. Memang suamiku sudah pergi. Malamnya aku cerita pada suami, apa yang terjadi tadi pagi. Namun respon suamiku biasa-biasa saja. "Sudah positif aja, mungkin salah lihat," ujar suamiku. Tiap malam aku merasakan suasana seperti itu, karena aku sudah terbiasa. Akhirnya aku hiraukan saja. Singkat cerita, usia kandunganku masuk ke 9 bulan, 2 hari mau melahirkan. Tiap malam, saat aku tidur, aku merasa kalau perutku ada yang ngelus-ngelus. Terasa banget elusan tangan yang seolah-olah tangan itu ingin mencengkram perutku, namun aku berpikiran positif. Itu tangan suamiku. Walaupun sangat berbeda elusan tangan suamiku. Hingga akhirnya aku melahirkan seorang bayi laki-laki. Sejak aku melahirkan, suasana rumah benar-benar berubah. Bukan hanya aku yang merasa, tapi kali ini suamiku juga mulai gelisah. Setiap jam 2 atau 3 dini hari, bayiku selalu menangis keras. Bukan tangisan biasa, suaranya melengking panjang, seperti ketakutan. Kadang aku lihat matanya terbuka lebar, menatap ke satu arah, ke pojokan kamar yang gelap. Aku sempat berpikir mungkin dia melihat sesuatu yang tak terlihat oleh kami. Suamiku pernah berkata, "Mungkin dia cuma kaget, bayi kan begitu." Tapi aku tahu, ini berbeda. Suatu malam, aku terbangun karena tangisan bayi lagi. Aku bangun, bergegas ke boksnya. Tapi, bayiku tidak ada di sana. Aku panik, teriak memanggil suamiku. Saat itu, dari arah dapur terdengar suara langkah kaki kecil. Aku pelan-pelan jalan ke sana. Lampu dapur belum sempat aku nyalakan. Dan di bawah cahaya bulan yang masuk lewat jendela, aku lihat bayiku sedang digendong oleh sosok perempuan berambut panjang. Wajahnya tidak jelas, seperti kabur tertutup bayangan.
Dia menoleh perlahan ke arahku dan senyum. Aku refleks teriak keras. Ayah. Seketika semuanya menghilang. Bayiku sudah kembali di boksnya, menangis keras, dan suamiku datang tergesa. Kamu kenapa sih, Nis? Tadi ada perempuan di dapur, dia gendong bayi kita. Tapi suamiku hanya menatap kosong. Kamu mimpi? Ya, sudah istighfar aja. Malam itu aku menangis pelan sambil memeluk anakku. Aku sadar, rumah ini bukan rumah biasa. Hampir tiap malam, aku tidak bisa tidur nyenyak. Setiap malam ada saja gangguan. Kadang terdengar suara perempuan menangis, kadang suara langkah kaki di dapur, bahkan pernah aku mencium bau anyir darah bercampur bunga melati. Tapi anehnya, setiap pagi semuanya tampak normal. Seolah-olah malamnya tidak terjadi apa-apa. Aku mulai berpikir, mungkin aku harus tahu, ada apa sebenarnya dengan rumah ini. Suatu pagi, saat menjemur pakaian, aku mencoba kembali menyapa tetangga yang waktu itu sempat berbicara denganku, Bu Wati, wanita paruh baya yang rumahnya persis di seberang. Awalnya dia enggan bicara, tapi setelah aku memaksa dengan nada memelas, akhirnya dia buka suara pelan. Rumah yang kamu tempati itu dulunya bukan rumah biasa. Maksudnya, Bu, pemilik sebelumnya itu meninggal di situ, tapi caranya tragis. Aku terdiam, jantungku berdetak kencang. Bu Wati melanjutkan dengan suara menurun. Namanya Bularas, perempuan cantik, baik, tapi hidupnya penuh penderitaan. Dia hamil besar, tapi ditinggal suaminya kabur sama perempuan lain. Tiap malam dia duduk di ruang tamu sambil elus perutnya, nunggu suaminya pulang. Tapi sampai waktunya lahiran, suaminya tak pernah datang. Aku menahan napas. Suara Bu Wati semakin lirih. Orang-orang baru sadar setelah rumah itu berbau busuk. Waktu dibuka, mereka nemuin Bularas dan bayinya sudah meninggal di lantai kamar. Tangannya masih melingkar di perutnya. Aku tertegun. Dingin menjalar dari ujung kaki sampai tengkuk. Aku baru ingat, setiap malam aku juga merasa ada yang mengelus perutku, terutama menjelang aku melahirkan. Bu Wati, jadi maksudnya, sosok yang sering aku lihat itu bisa jadi arwah Bularas, Nduk. Katanya dia masih suka datang kalau ada perempuan hamil yang tinggal di situ. Aku pulang ke rumah dengan tubuh gemetar. Begitu masuk, suasananya terasa berat. Aku menatap ruang tamu, tempat di mana dulu Bularas sering menunggu suaminya. Bau melati samar-samar kembali tercium. Malamnya, aku tak bisa tidur. Suamiku sudah terlelap, tapi aku hanya menatap langit-langit kamar. Tiba-tiba, dari arah pintu, muncul bayangan wanita berambut panjang. Kali ini wajahnya terlihat jelas. Wajah pucat, mata sayu, dan senyum sedih. Dia menatapku, lalu menunduk ke arah bayiku. Suara lirih terdengar. Jaga dia baik-baik, jangan biarkan dia menangis sendirian. Seperti aku dulu. Seketika sosok itu menghilang, meninggalkan bau melati yang pekat memenuhi kamar. Aku tak kuasa menahan air mata. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa takut. Aku justru merasa kasihan.